Video ini untuk kamu yang sedang lagi masa mengejar konsistensi, entah itu mau nyoba sesuatu ataupun lagi kepingin mencoba sesuatu ya. Ini terutama bagi kamu yang punya mimpi atau pengen mewujudkan mimpi untuk bisa menghasilkan dari internet. Kalau misalnya ada yang ngasih tahu bahwa yang lagi rame di internet itu menghasilkannya lewat TikTok, kamu nggak mesti harus serta-merta ikut juga di dalamnya. Kenapa? Karena menurut saya setiap orang tuh punya jalur rezekinya masing-masing gitu ya. Karena sepengalaman saya selama ini gitu ya, ketika saya ngelihat oh di Instagram lagi rame nih 2018 tuh, aku nyoba di Instagram, oh ternyata nggak terlalu ya di tempatku gitu. Meskipun ada aja penjualannya, tapi ternyata nggak serame yang dibayangkan gitu. Ekspektasiku ketinggian mungkin ya, aku nggak tahu juga. Jadi di 2018 aku nyoba di Instagram, tentu dengan proses yang belajar juga ya, bukan serta-merta dari 2018 terus aku stop belajar tentang dunia internet marketing dan make money online ini. Tapi setelah itu aku tetap belajar gitu, tetap cari tahu, tetap usaha, tetap ngelihat peluang juga gitu ya. Ketika ada orang rame di Facebook misalnya, atau ada ya medsos yang baru gitu ya, aku coba. Tapi nggak serta-merta langsung dapat hasilnya saat itu juga gitu. Kita perlu proses dulu. Nah, kebanyakan orang ketika pengen nyoba itu nggak mau melalui proses ini. Dimana proses ini tuh biasanya struggle dulu, sakit-sakit dulu gitu. Nggak ada yang sekali coba langsung berhasil. Jarang banget itu terjadi. Meskipun ada, biasanya tuh cuman satu kali atau ya sekali dua kali ada lah gitu. Tapi setelah itu, kamu bakalan struggle lagi gitu. Karena memang harusnya seperti itu gitu. Polanya memang seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya instan. Nah, aku nyoba main di TikTok itu dari 2020 Juni kayaknya. Ngikutin orang-orang yang udah pernah main di TikTok, dia bikin konten edukasi gitu kan. Nah, ternyata di aku itu nggak work sama sekali. Aku jualan produk elektronik waktu itu, nggak work sama sekali. Jadi aku nyoba untuk, oh kayaknya stop dulu deh gitu. Ini kayaknya bukan jalurku gitu. Ketika di Desember 2023 TikTok kembali dibuka, TikTok Shop-nya, keranjang kuning itu, aku nyoba lagi tapi di niche yang baru. Oh ternyata gacor banget di situ. Oke, berarti inilah jalurku gitu. Nah kamu juga bisa seperti itu. Jadi menurutku sih jangan cuman fokus di satu cara aja. Misalnya nih kamu dikasih tahu caranya A nih, A doang gitu ya. Padahal ada cara B, ada cara C, ada cara D gitu. Meskipun kamu ikut kelas gitu ya yang terbukti menghasilkan gini, tapi tetap aja kalau jalur kamu beda nggak akan bisa berhasil juga gitu. Ini terbukti di aku sendiri gitu. Aku punya beberapa akun ya yang ada keranjang kuningnya, ada fashion, ada elektronik, ada produk rumah tangga gitu ya. Beda-beda semua hasilnya. Padahal aku sendiri yang konten gitu. Aku bikin kontennya gitu. Tetap aja beda. Nah jadi menurutku kalau misalnya kamu baru mau mencoba atau sedang mencoba saat ini, saranku coba banyak cara. Jangan cuma fokus sama satu cara aja guys. Karena nggak bisa, di TikTok ini tuh banyak sekali caranya. Apa ya istilahnya, aku juga ngerti ya, mungkin faktor X bisa dibilang ya. Jadi setiap orang tuh punya ininya masing-masing gitu. Ada kunciannya sendiri gitu. Jadi ketika kamu ngelihat, oh orang ini nih rame nih di kategori ini, aku mau coba. Kamu belum tentu bisa berhasil kayak mereka juga gitu. Kamu bisa aja ternyata berhasil di kategori yang nggak kamu sangka-sangka. Kayak aku contohnya, aku nggak expect sama sekali ternyata kalau misalnya akunku yang niche-nya produk rumah tangga itu ramai banget di situ. Meskipun menghasilkannya nggak terlalu yang juta-jutaan, nggak juga gitu. Sehari ya 300-400 ribu ada lah gitu sekarang ya. Tapi ya menurutku itu cukup gitu. Menurutku itu sudah bahkan melebihi ekspektasiku untuk aku yang tidak punya background atau setidaknya pengetahuan tentang produk-produk alat rumah tangga. Dan akhirnya aku tetap belajar juga gitu. Oh ternyata produk alat rumah tangga ini kayak gini nih caranya gitu, pasangnya kayak gini. Kita tetap harus belajar juga guys. Jangan ketika kamu berhasil di kategori yang kamu nggak suka, terus kamu aduh aku nggak suka nih kategori ini. Jangan guys. Karena menurutku itulah jalur kita di situ gitu. Pelajarin aja, didalemin justru kalau misalnya kita berhasil di situ gitu. Fokus sama itu aja guys. Meskipun kamu nggak suka, fokus aja. Percaya sama aku, akan ada hasilnya nanti. Bahkan lebih daripada yang kamu ekspektasikan. Kalau misalnya kamu punya pengalaman kayak aku juga, coba ceritain di kolom komen ya.